Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast KUA University Ceria. Gimana kabar-kabar teman, rekan, saudara, pemirsa yang ada dimanapun, Kaum muslimin, kaum muslimin, wal muslimat, apakah sehat? Bagaimana puasanya, lancar nih? Sudah tinggal 10 hari terakhir ya Pak? 9 hari. 9 hari terakhir. Kalau Muhammadiyah 8 hari terakhir. 8 hari. Karena kemungkinan ada perbedaan lebaran mungkin ya. Biasanya Satunya hari Kamis, satunya hari Jumat gitu. Atau hari Jumat, satunya hari Sabtu. itu kan hanya beda pedoman Pak ya. Beda menentukan caranya aja ya Pak. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengulik tentang, karena ini udah bertepatan di akhir Ramadan ya. Jadi kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya itu gimana dan apa sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar, dan sudah hadir bersama kita Pak Ali Mustain. Gimana Pak Tain, sehat? Alhamdulillah. Nah, Pak Tain ini adalah penyuluh agama Islam di KUA University, dan beliau membina beberapa majelis taklim yang ada di Desa Alasdowo dan Desa Puncel ya Pak. Puncel, Puncel, Lugusti, Alasdowo. Alasdowo. Dan Banyutowo juga. Banyutowo juga. Banyak Ternyata. Jadi saya rasa sudah sangat pas ya kita tanya dengan beliau, karena udah bertahun-tahun beliau berkecimpung dengan dunia dakwah. Beliau juga merupakan lulusan pondok pesantren Al Anwar ya Pak, Al Anwar Sarang. Kebetulan sama kayak ibu saya dulu juga di Al Anwar, tapi nggak tahu Al Anwar yang mana, nggak ngerti. Banyak di sana itu. Banyak ya Pak. Oke. Ya. Langsung saja, saya ini kan penasaran Pak. Saya ini gimana ya, banyak pertanyaan yang ada di kepala saya tentang malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa sih Pak? Malam Lailatul gini ya. Kita mencermati, mengkaji dari sebuah ayat Al-Qur'an, Al-Qadar itu. Nanti saya uraikan dikit demi sedikit bahwa di Al-Qur'an itu disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu menurut sebagian ulama, sebelum kita muradi arti itu ada yang mengatakan terjadinya di malam akhir 10 bulan Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal ganjil. Baik itu nanti bertepatan dengan malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27, bahkan malam 29. Itu menurut sebagian ulama itu banyak yang bertendensi pada hari-hari ganjil. Hari-hari ganjil. Lah, mengkaji dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Nah, apa Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang dinamakan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sebaiknya itu, masalah kemuliaannya itu bagi 1000 malam. Kemuliaannya itu berlipat sampai 1000 malam. Khairun, kebaikannya khairun min alfi syahr. Nah, di situ ya, inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikat. Pada malam itu malaikat semua turun di bumi. Bahkan malaikat Jibril yang mengatur suasana urusan yang ada di bumi. Ya, sebetulnya kan tidak asing, malaikat Jibril itu semua yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mengatur nasib kita, memberi apa itu kan lewat bantuan malaikat Jibril. Makanya pada malam itu malam yang sangat mulia. Terjunkan ke bumi semua malaikat, bahkan malaikat Jibril ikut serta di situ. Makanya malam itu
mulianya itu 1000 kali seperti malam biasa. Makanya itu mustajabah saat itu. Jangan jangan diabaikan malam-malam itu. Makanya kita itu istilahnya orang Jawa nyegat malam itu. Mungkin kalau tanggal 25 ya, 25 semalam suntuk kita zikir, sholat tasbih, bermunajat. Nah itu kan barangkali nanti saya menangi bulan malam Lailatul Qadar. Makanya pada saat-saat ganjil itu banyak yang orang-orang yang sufi, orang-orang yang ahli zikir itu memang tidak tidur semalaman lah. Itikaf itu ya Pak? Ya itikaf di masjid, sekaligus. Nah itu memperbanyak zikir, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, minta apa yang menjadi keinginannya, mudah-mudahan terkabul. Itu kan malam yang utama berkah betul itu, mustajab itu. Makanya kalau di masjid saya ya itu berlaku, sholat tasbih itu berlaku. Bahkan dilakukan berjamaah. Sholat tasbih itu? Setiap jam 11:30 itu sudah dipanggil. 12 apa? Malam? Wah, bayangkan, itu kan lebih mulia kan. Jarang sekali itu yang melaksanakan. Tapi kita anjurkan yang mau, yang ikhlas, yang tulus menjalankan sumonggo. Tapi kan saya hanya memberikan motivasi. Mengajak bahkan ya, mengajak. Bahkan kalau 11:30 sudah pakai toa udah. Subhanallah walhamdulillah. Untuk ngajak mereka untuk sholat itu ya Pak. Illallah wallahu akbar. Oh, ini mau ada sholat tasbih ya? Sedikit-sedikit saya tunggu sampai jam 12 pas baru melaksanakan sholat tasbih sama-sama. Itu luar biasa. Jadi inna nazzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr itu ya bagian fi alfi syahr. Yang dinamakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang bagian 1000 malam mulianya. Setelah itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan itu tercurahkan pada malam itu sampai fajar. Terbit fajar. Berarti semalam suntuk itu luar biasa. Makanya kalau kita dibocori malaikat tahu malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 atau malam tanggal 29. Wah, saya insya Allah sekuat tenaga saya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ciri-cirinya kalau orang Jawa dulu, kiai desa. Hubungi aja turu, kebanyakan para ulama itu condongnya di tanggal 27 Ramadan. Ya, kalau ada ulama 10 yang mengatakan 7 atau 6 udah lebih dari separuh itu condong ke 27 Ramadan. Tapi tidak mesti juga, itu kan ya Allah ya yang menentukan. Nah, ciri-cirinya apa? Katanya pas malam Lailatul Qadar itu tepat jam 12 suasana teduh, tidak ada angin, hampa. Nah, cara apa ya? Makanya saktah. Kita diam semua. Burung pun tidak berani berkicau. Ayam pun tidak berani berkokok. Udara pun tenang. Tidak nggak ada angin. Cirinya tanaman nggak ada yang gerak. Itu cirinya, itulah tepatnya malam Lailatul Qadar. Itu ciri-ciri alam itu, ciri-ciri alam. Itu menurut kiai-kiai saya dulu seperti itu. Gitu. Jadi salah satu yang harus kita usahakan itu ya memang banyak beribadah di awakhiril ayyam Ramadan ya Pak. Ya. Berapa tadi? 27. 21, 23 sampai 29 lah yang ganjil-ganjil itu. 21, 23, 25, 29, 27. Itu. Ya. Jadi kita sebagai reminder ya pemirsa, bahwasanya ini sudah masuk di awakhir Ramadan ya, kita perbanyak bekal lah karena bulan Ramadan cuma setahun sekali ya Pak. Iya, setahun sekali. Nggak akan ya, semoga kita tetap panjang umur dan bertemu di Ramadan selanjutnya. Nah, tadi Pak kan berkaitan dengan kegiatan kita di masjid. Kan ada istilah itikaf. Iya. Itikaf itu sebenarnya ngapain Pak? Itikaf itu berdiam diri di masjid. Itu khusus bulan Ramadan atau bulan apa aja boleh? Bulan apa saja boleh. Setiap hari pun itikaf boleh. Setiap hari pun. Tapi pahalanya kan beda. Di bulan Ramadan kan dilipat gandakan
kali 70 ibadah apapun. Oh, di bulan Ramadan. Jadi memang ada kelebihan lah, ada iya. bonus lah kalau itu. Iktikaf itu boleh keluar masjid nggak sih Pak? Kan iktikaf itu stay di masjid kan? Standby di masjid kan? Yang ngikutin dari 5 waktu sholat. Iya. Itu boleh keluar masjid nggak sebenarnya? Gini, kalau keluar kita udah hangus. Oh. Kalau masuk lagi, kita niat lagi, ya dapat pahala lagi. Jadi gini, kita Jumatan. Kalau kita masuk nggak niat itikaf, jadi nggak punya pahala itikaf. Hanya pahala Jumatan. Ketika kita masuk, walaupun itu sholat 5 waktu lah kita berjamaah, kita ketika masuk masjid diniati itikaf. Nah, itu punya pahala itikaf, ya mempunyai pahala jamaah, ya kan? Oh, Rasul tuh dulu itikaf juga kan? Nah, iya itikaf juga. Sering lagi itikaf. Lebih sering itikaf ketika di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain kalau Rasul sendiri? Hampir, cuma kebanyakan di bulan Ramadan ya sering itikaf sama sahabat-sahabatnya itu. Apalagi rumahnya samping masjid ya Pak? Iya. Antara mimbar dan rumahnya itu kan Raudhah min Riyadil Jannah. Iya. Itu yang rumahnya samping masjid tapi nggak pernah itikaf gimana Pak? Ya banyak juga ya. Banyak juga. Ini jangan jujur saya ini dekat rumah. Oh enggak apa-apa Pak. Tapi saya berupaya, iya. semampu saya. Kan kalau sudah berupaya, berusaha kan itu lebih baik daripada tidak mau sama sekali. Iya betul. Tapi yang nggak harus dimulai dengan itikaf kan, mulai ibadah yang ringan-ringan aja ya Pak ya. Nah kan kalau disebutkan tadi bedanya dengan malam Nuzulul Quran itu apa sih? Malam Lailatul Qadar, kalau Nuzulul Quran itu 17 ya? Iya, 17. Apa 15? Kalau Lailatul Qadar? Itu 27. Kebanyakan itu beda ya? Beda. Bedanya apa Pak Taib? Ya gini, mungkin Lailatul Qadar itu kan yang dimaksud Inna Anzalna itu diturunkannya Al-Qur'an. Tapi Nuzulul Quran itu juga ya diturunkannya juga. Cuman berapa cuma disempurnakan di Lailatul Qadar gitu. Mungkin seperti itu. Awalnya gitu ya, dan sempurnakannya mungkin di Lailatul Qadar. Oh gitu. Jadi saya tuh kan kemarin lihat ada peringatan Nuzulul Quran, terus ada peringatan Lailatul Qadar. Jadi ternyata saya baru tahu memang hampir beda, hampir sama ya. Tapi memang ya intinya sebagai pengingat kita buat lebih giat beribadah ya Pak. Beda ya. Nah kalau misalnya kan hari ini, kalau tahun kemarin kan puasa Muhammadiyah dan NU sama, atau pemerintah dan ormas lain kan sama. Nah kalau sekarang kan ganjil genapnya beda Pak. Nah itu gimana kita Pak? Ya gini, kita menghitungnya kan ya tinggal pribadinya masing-masing. Kan gini, kalau kita menurut Muhammadiyah itu juga benar, menurut NU juga benar. Ta'arrodo benar ru'yah wal hisab. Itu malah kudimal hisab. Ya. Betul nggak? Nggak kudimal ru'yah atau hilal. Ta'arrodo benar ru'yah wal hilal. Itu benar ru'yah wal hisab. Itu kudimal hisab. Betul nggak? Ya, betul. Itu takrifnya seperti itu kan? Padahal ketika kita di Indonesia seumpamanya ya, ini melihat hilal itu sama teropong. Nah, wah ini kurang sekian derajat. Ini kan sekian derajat. Ya betul juga. Iya. Tidak menyalahkan itu. Semuanya sama-sama punya metode masing-masing ya. Tapi ya jangan menyalahkan hisab. Ketika kita meninggalkan hisab, salah total. Karena apa? Kita tahun ini 2026. Kita hitung 2030, kita sudah mengetahui awal gerhana atau awal Ramadan atau gerhana pada bulan itu, jam itu, hari itu. Bagaimana itu? Iya. Apa disalahkan? Hisab itu hitung, Pak. Falak. Tidak menyalahkan. Terus ya tidak menyalahkan yang ru'yah juga. Iya. Makanya itu jangan diperdebatkan. Monggo lah. Enggak Pak, maksudnya kan tadi dia kan malam Lailatul Qadarnya hari ini, pemerintah besok. Ini sebenarnya yang malam Lailatul Qadar yang mana? Yang ganjil, yang genap yang mana? Ya, kan selisih satu. Iya. Ini kan kalau satu genap kan satu ganjil. Iya, berarti. Harusnya kita gimana tuh? Ya punya keyakinan sendiri mana lah, enggak apa-apa. Oh ya udah lah. Jangan dipermasalahkan. Oh iya, jangan dipermasalahkan. Maksudnya mungkin ya sudah lah kalau andai kan enggak menemui Lailatul Qadar juga enggak ada apa-apa. Ya. Jadi itu ya yang nanya
Lah kalau sekarang gimana? Jangan ditusukan. Ya kalau saya tusukan harusnya mau ganjilnya sekarang atau ganjilnya besok kan sudah kasih clue-nya kan. Ada gambaran lah, ada gambarannya. Pak Tain bilangnya tadi 10 hari terakhir, ya udah mau sekarang ganjilnya pemerintah, monggo. Ganjilnya Muhammadiyah ya monggo. Yang penting di 10 hari terakhir ya, punya keyakinan, dan perbanyak itikaf, bukan perbanyak berdebat, malah nggak jadi ibadah. Hanya debat saja tapi debatnya tidak dilaksanakan. Itu yang nggak baik gitu. Itu yang nggak baik. Udah debat mana yang Lailatul Qadar, mana yang nggak Lailatul Qadar, malah nggak ibadah. Sebetulnya Muhammadiyah sama NU kan ya saudara juga, sama Islamnya. Cuma ada sebagian sedikit ada yang beda persepsi, beda beda pandangan, beda pandangan. Itu kan nggak masalah sebetulnya, jangan dirisaukan. Nggak usah dirisaukan ini ya. Katanya khilaful ulama rahmatun. Rahmat itu kalau tidak ada pendapat berarti dia akalnya tidak hidup. Apa Pak yang istahada pain asoba ajroni. Pain atau ajrun wahi. Ya wis padha wae. Sama saja. Intinya kita justru malah harusnya memperbanyak ibadah, dan memang Ramadan selanjutnya kita belum tentu bertemu dengan Ramadan itu. Jadi ya dimaksimalkan semaksimal mungkin. Berbanyak ibadah, zikir ya. Harusnya bukan kita fokus nyari malam Lailatul Qadarnya, malah harusnya lebih ke apa ya bahasanya, mungkin memanfaatkan momen-momen akhir itu sebagai ini ya Pak ya, kayak pemantap kalau kita tuh udah berhasil di bulan Ramadan gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa kita ini kan, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita nggak bisa upload semuanya atau kita tanyakan semuanya karena keterbatasan waktu kita. Jadi saya host ingin menyampaikan permohonan maaf karena mungkin di dalam podcast kami masih ada kesalahan dan kurangnya persiapan atau kurangnya ilmu kami. Silahkan taruh nanti pertanyaan-pertanyaan. Kalau hostnya saya ya nanti saya baca di kolom YouTube. Nanti saya tanya-tanya, bisa tanyakan dengan narasumber selanjutnya. Terus pantengin di podcast Kawadu Kosati Ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.